Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kita latihan soal kembali. Baik, mulai nomor 1. Penyandang tunanetra dapat diklasifikasi atas beberapa kelompok. Di antaranya adalah yang mengalami buta total dan ada yang digolongkan sebagai low vision. Intinya buta total dan low vision. Yang dimaksud low vision adalah A. Penyandang yang tidak dapat melihat secara total. B. Masih memiliki sisa penglihatan yang fungsional. C. Penglihatannya dapat dicatat sebagai PL, LP, atau LPO. Atau D. Ketajaman penglihatannya 6/6 hingga 6/60. Silahkan jawaban yang tepat mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah B. Masih memiliki sisa penglihatan yang fungsional. Karena yang A ini tidak dapat melihat secara total, ini pasti buta total. Seperti itu ya teman-teman. Adapun penjelasannya, 20/20 feet atau 6/6 meter, artinya anak tunanetra kategori di atas hanya dapat melihat dari jarak 20 feet atau 6 meter. Nah, sedangkan anak normal pun melihat jarak pada 20 feet 6 meter. Nah, ini masih seperti normal ya teman-teman. Apabila 20/200 feet atau 6/60 meter, artinya anak tunanetra kategori di atas hanya dapat melihat jarak 20 feet atau 6 meter. Nah, sedangkan anak normal mampu melihat hingga jangkauan 200 feet atau 60 meter. Nah, kita yang normal bisa melihat dari jarak 60 meter, sedangkan anak tunanetra kategori ini hanya bisa melihat dari jarak 6 meter. Nah, apabila 20/70 feet atau 6/21 meter, artinya anak tunanetra kategori di atas hanya dapat melihat dari jarak 20 feet atau 6 meter, sedangkan anak normal mampu melihat hingga jangkauan 70 feet atau 21 meter. Nah, ini perbandingannya jauh ya teman-teman. Nah, ini dikategorikan tergolong kurang lihat atau low vision. Nah, jadi low vision adalah mereka yang ketajaman penglihatannya antara 20/70 feet dan 20/200 feet. Low vision masih dapat membaca huruf cetak, namun mereka harus menggunakan alat bantu seperti kaca pembesar atau buku-buku yang bercetak huruf besar. Nomor 2, seorang tunanetra dapat dilatih atau melatih dirinya untuk mengoptimalkan indera-inderanya yang masih berfungsi. Tujuan dari pelatihan terhadap tunanetra tersebut adalah A. Meminimalkan dampak negatif ketunanetraan mereka.
B. Mengoptimalkan seluruh indera yang ada pada tunanetra. C. Memfungsikan seluruh indera termasuk indera penglihatan. D. Membantu tunanetra agar dapat hidup mandiri. Silakan jawaban yang tepat apa teman-teman? Yaitu seorang tunanetra dilatih atau melatih dirinya sendiri untuk mengoptimalkan fungsi indera-indera. Intinya yaitu untuk membantu tunanetra agar dapat hidup mandiri ya teman-teman. Nomor 3, untuk dapat merumuskan program pendidikan yang tepat. Nah, merumuskan program pendidikan yang tepat yang dapat memenuhi kebutuhan pendidikan khusus anak-anak tunanetra. Perlu dilakukan asesmen yang tepat. Nah, manfaat asesmen yang tepat bagi anak-anak tunanetra adalah A. Lebih paham mengenai layanan pendidikan khusus bagi siswa tunanetra. B. Memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan. C. Melakukan penyesuaian metode pengajaran secara tepat. D. Memastikan agar anak tunanetra dapat mencapai tahap-tahap perkembangan secara benar. Silakan jawaban yang tepat mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah C. Melakukan penyesuaian metode pengajaran secara tepat. Nomor 4. Pendidikan yang memberikan kesempatan bagi siswa tunanetra untuk belajar bersama-sama dengan siswa mendengar di sekolah atau biasa reguler. Nah, disebut pendidikan dengan sistem. Silakan apa teman-teman? Sistem apa? Apakah A. segregasi, atau B. kelas jauh atau kelas kunjung, atau C. integrasi, atau D. pendidikan inklusif. Intinya tunanetra itu digabungkan dengan sekolah umum, belajarnya sama anak-anak yang reguler ya teman-teman. Tentu ini adalah sistem pendidikan inklusif. Nah, karena jika segregasi ini SLB ya teman-teman. Ini SLB. Nah, kalau kelas jauh guru kunjung beda lagi. Integrasi ini seperti inklusif tapi masih setengah-setengah gitu. Kalau inklusif itu full. Baik kurikulum ataupun fasilitas itu harus inklusif. Harus akses terhadap anak berkebutuhan khusus. Jika integrasi ini anak berkebutuhan khususnya yang mengikuti kurikulum pada sekolah tersebut. Seperti itu. Oke, nomor 5. Penghilangan materi tertentu. Nah, ini penghilangan ya teman-teman, materi tertentu yang berlaku pada pembelajaran anak awas seperti meniadakan materi pembiasaan, misalnya proyeksi warna, lalu pada mata pelajaran tertentu, dan sebagainya. Merupakan salah satu strategi yang dilakukan guru dalam mengajar tunanetra. Nah, strategi tersebut disebut A. Duplikasi, B. Modifikasi, C. Substitusi, atau D. Omisi. Nah, tentu kita analisis satu-satu. Jika duplikasi ini berarti menduplikat. Nah, kita kopas aja. Misalnya materinya tentang perkalian ya sudah, kita tentang perkalian. Jadi kopas tanpa merubah ataupun menghilangkan. Nah, apabila modifikasi ini kita kopas tapi kita edit, kita sesuaikan. Nah, jika substitusi ini kita ganti. Nah, misalkan tadi perkalian kita ganti apa nih? Nah, jika omisi, nah inilah yang menghilangkan salah satu materi tertentu yang mungkin dinilai tidak mungkin dilakukan oleh anak berkebutuhan khusus tersebut. Misalnya dalam konteks anak tunanetra kan nggak mungkin ya membedakan warna. Nah, seperti itu gurunya yang stres ya teman-teman. Makanya kita harus benar-benar jeli dan kita sesuaikan apabila menjadi guru SLB atau guru anak berkebutuhan khusus. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Omisi. Nah, di sini ada penjelasannya ya teman-teman terkait
prinsip tadi kurikulum. Yang pertama duplikasi. Nah, itu artinya mengambil seluruh materi dan strategi pembelajaran bagi anak awas dan menerapkannya ke dalam pembelajaran bagi anak tunanetra tanpa melakukan perubahan apapun, baik berupa penambahan atau pengurangan. Intinya udah dikopas saja tanpa dikurangi atau tanpa ditambahi. Nah, ini kayak prinsip beragama ya teman-teman. Tidak boleh ditambah atau dikurang, kita nurut aja. Nah, oke, lalu yang kedua, modifikasi. Nah, ini modifikasi itu seperti merubah ya teman-teman, atau mengedit, dimodif, namanya modif. Nah, yaitu sebagian atau keseluruhan materi, media, prosedur, atau strategi pembelajaran yang digunakan bagi anak awas dimodifikasi sedemikian rupa agar dapat diterapkan dalam pembelajaran bagi anak tunanetra. Nah, jadi kita modif yang tujuannya agar akses bagi anak tunanetra. Lalu substitusi. Nah, substitusi artinya mengganti ya teman-teman, yaitu mengganti materi, media, dan strategi pembelajaran yang berlaku pada pembelajaran bagi anak awas dengan materi, media, dan strategi yang sama sekali berbeda yang diperuntukkan bagi pembelajaran anak tunanetra. Pada kasus tertentu bahkan sampai mengganti mata pelajaran yang dianggap tidak sesuai bagi anak tunanetra. Misalnya mengganti mata pelajaran, ini menggambar dengan apresiasi seni, suara, atau sastra. Jadi misal ada pelajaran menggambar, kan tunanetra tidak mungkin ya teman-teman, karena menggambar itu butuh penglihatan. Nah, sedangkan tunanetra mengalami hambatan penglihatan. Jadi kita ganti dengan seni, suara, atau sastra yang akses terhadap tunanetra, seperti itu. Selain itu, substitusi juga dapat berupa memberikan tambahan pembelajaran atau aktivitas ekstrakurikuler yang berkaitan dengan program kompensatoris yang tidak ada dalam kurikulum reguler. Misalnya pelatihan orientasi dan mobilitas, ADL, Activity of Daily Living, lalu komputer bicara atau program JAWS dan sebagainya. Dan yang terakhir ada omisi, yaitu melakukan penghilangan materi tertentu yang ada pada pembelajaran anak awas. Nah, ini yang dimaksud pada soal tadi di atas ya teman-teman. Ini dilakukan jika ketiga prinsip sebelumnya sudah tidak dapat diterapkan. Nah, penghilangan ini dilakukan misalnya pada materi tentang pembiasan cahaya atau proyeksi warna. Nah, meskipun demikian, prinsip omisi ini jarang dilakukan oleh guru karena pertimbangan sesulit apapun materi sebaiknya tetap diberikan dengan menurunkan target daya serap pembelajaran. Nah, ini saya setuju ya teman-teman. Nah, apabila kita singkat agar ingat, yaitu prinsip kurikulum pendidikan anak berkebutuhan khusus ini DMSO. D itu bisa kita duplikasi, M itu bisa kita modifikasi, S itu bisa kita substitusi, dan O itu bisa kita omisi. Nah, kita kopas, atau kita edit, atau kita ganti, atau kita hilangkan. Seperti itu intinya. Baik, nomor 6. Model Riglet berdasarkan jumlah baris dan jumlah petak pada masing-masing baris, tetapi yang paling banyak dipergunakan adalah Riglet dengan A. 4 baris dan 27 petak, B. 5 baris dan 27 petak, C. 4 baris dan 20 petak, D. 5 baris dan 20 petak. Nah, jawaban yang tepat adalah A. 4 baris dan 27 petak. Penjelasannya yaitu, Riglet terdapat banyak model Riglet berdasarkan jumlah barisnya dan jumlah petak pada masing-masing baris. Tetapi yang paling banyak dipergunakan adalah Riglet dengan 4 baris dan 27 petak. Nah, untuk melihat berbagai macam model Riglet, silakan kunjungi situs Perkins School for the Blind. Nah, di
alamat di bawah ini ya teman-teman. Nomor 7, pada selembar kertas berukuran 11 kali 11,5 inci dengan mesin tik Braille Perkin, Anda dapat menuliskan 25 baris teks Braille dan titik-titik. A. 40 karakter Braille per baris, B. 41 karakter Braille per baris, C. 45 karakter Braille per baris, atau D. 42 karakter Braille per baris. Nah, jawaban yang tepat adalah D, 42 karakter Braille per baris. Adapun penjelasannya, mesin tik Braille tampaknya model mesin tik Braille yang paling diminati orang tunanetra di dunia adalah Perkins Braille produksi Howe Press, Perkins School for the Blind, Amerika Serikat. Pada selembar kertas berukuran 11 kali 11,5 inch, dengan mesin tik ini, Anda dapat menuliskan 25 baris teks Braille, 42 karakter Braille per baris. Akan tetapi, mesin tik ini juga dapat mengakomodasi kertas dengan ukuran lebih kecil. Nah, juga dapat mengakomodasi ya teman-teman, ukuran yang lebih kecil kertasnya. Oke, nomor 8. Kemampuan bergerak dan berpindah dalam suatu lingkungan disebut, tentu ini teman-teman sudah pada tahu ya teman-teman, jawabannya adalah B, mobilitas. Nah, penjelasannya mobilitas merupakan kemampuan, kesiapan, dan mudahnya bergerak dan berpindah tempat. Mobilitas juga berarti kemampuan bergerak dan berpindah dalam suatu lingkungan. Karena mobilitas merupakan gerak fisik, maka kesiapan fisik sangat menentukan keterampilan orang tunanetra dalam mobilitas. Nomor 9. Secara tradisional, kurikulum diartikan sebagai A. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran. B. Seluruh aktivitas yang harus dilaksanakan siswa di sekolah. C. Sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh siswa. Atau D. Pengalaman belajar selama siswa berada di sekolah. Nah, jadi yang tepat adalah A ya teman-teman. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran. Nah, atau lebih lengkapnya itu dijadikan suatu tujuan pendidikan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu biasanya. Kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Nomor 10. Sebuah kurikulum disusun dengan tujuan untuk A. Memenuhi tuntutan zaman, B. Memenuhi tuntutan masyarakat, C. Meningkatkan mutu pendidikan, D. Mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Manakah yang tepat teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah D. Mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nomor 11. Kegiatan mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional disebut termasuk ke dalam tindakan mentransfer ya teman-teman. A. Perencanaan kurikulum, B. Penerapan kurikulum, C. Evaluasi kurikulum, atau D. Monitoring kurikulum. Nah, jawaban yang tepat adalah A. Perencanaan kurikulum. Nomor 12. Dampak dari tidak saling terkaitnya komponen-komponen kurikulum. Nah, dampak tidak saling terkaitnya ya teman-teman, komponen-komponen kurikulum adalah A. Terganggunya sistem kurikulum, B. Tidak tercapainya tujuan kurikulum, C. Terjadinya revisi kurikulum, atau D. Tidak tercapainya tujuan pendidikan nasional. Manakah yang tepat teman-teman? Jawaban yang tepat adalah B. Mohon maaf ya teman-teman, C. Terjadinya revisi kurikulum. Nomor 13. Sebuah pola dan urutan umum perbuatan guru kepada siswa
dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini adalah definisi dari A. Rencana pengajaran, B. Komponen pembelajaran, C. Rangkaian proses pembelajaran, atau D. Strategi pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah D. Strategi pembelajaran. Nomor 14. Yang dimaksud dengan prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum. Prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum adalah A. Dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. B. Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. C. Adanya kesinambungan pada semua komponen kurikulum. D. Tujuan, isi, dan sistem penyampaiannya harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman, ada kata-kata relevan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Adapun penjelasannya, prinsip relevansi yaitu pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaiannya harus relevan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa, serta serasi dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nomor 15. Di dalam kurikulum, prinsip fleksibilitas mengandung makna fleksibilitas. Nah, A. Bahan pelajaran tidak tumpang tindih. B. Kurikulum itu harus lentur dan tidak kaku. C. Keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara berbagai program dan subprogram. D. Kurikulum itu selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Mana jawabannya teman-teman? Di sini fleksibilitas, yaitu harus lentur dan tidak kaku. Adapun penjelasannya, prinsip fleksibilitas artinya bahwa kurikulum itu harus lentur dan tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya. Dalam pengembangan kurikulum, mengusahakan agar apa yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya. Jadi, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang anak. Nah, ini ya teman-teman intinya. Oke, nomor 16. Pengembangan kurikulum berdasarkan prinsip pengembangan kurikulum harus dilakukan secara bertahap dan terus-menerus dilakukan dengan cara A. Reorientasi tujuan kurikulum, B. Mengevaluasi kurikulum, C. Mengumpulkan data informasi berkaitan dengan kurikulum, D. Memperbaiki, memantapkan, dan mengembangkan lebih lanjut kurikulum yang sudah berjalan. Silakan jawabannya apa teman-teman? Jawaban yang tepat adalah D. Memperbaiki, memantapkan, dan mengembangkan lebih lanjut kurikulum yang sudah berjalan. Adapun penjelasannya, prinsip dan model perkembangan kurikulum. Prinsip ini memiliki maksud bahwa harus ada pengembangan kurikulum secara bertahap dan terus-menerus, yakni dengan cara memperbaiki, memantapkan, dan mengembangkan lebih lanjut kurikulum yang sudah berjalan setelah ada pelaksanaan dan sudah diketahui hasilnya. Nomor 17. Prinsip pengembangan kurikulum salah satunya adalah beragam dan terpadu. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa A. Anak merupakan sentral dalam pengembangan kurikulum. B. Pengembangan kurikulum harus memperhatikan dan memanfaatkan perkembangan teknologi. C. Terdapat keragaman karakteristik anak, kondisi daerah, jenjang sosial, dan lain-lain.
D. Kurikulum harus mencerminkan keterkaitan antara pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang mana jawabannya, teman-teman? Di sini beragam dan terpadu. Tentu saja di sini ada kata ragam ya, teman-teman, keragaman. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Terdapat keragaman karakteristik anak, kondisi daerah, jenjang sosial, dan lain-lain. Nah, adapun penjelasannya, ada beberapa prinsip yang dipegang dalam pengembangan kurikulum pendidikan khusus. Menurut Fasis RP tahun 2022 dalam Haryanto tahun 2010, yaitu yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, dan kebutuhan dan kepentingan anak dan lingkungannya. Jadi anak harus diasumsikan sebagai sentral. Nah, jadi anak sebagai pusat belajar ya teman-teman, untuk mengembangkan kompetensinya. Yang kedua, beragam dan terpadu, yaitu keragaman karakteristik anak, kondisi daerah, jenjang sosial, dan lain-lain harus diperhatikan, meskipun harus tetap ada keterkaitan dan kesinambungan program. Lalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Jadi perkembangan kurikulum harus memperhatikan dan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan, dunia usaha dan dunia kerja menjadi pertimbangan, terutama dalam menyediakan keterampilan vokasional. Lalu yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Artinya kesatuan dan kesinambungan harus ada, baik antar mata pelajaran maupun antar tingkat jenjang. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Jadi kurikulum harus mencerminkan keterkaitan antara pendidikan formal, non-formal, dan informal. Lalu yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Jadi kepentingan nasional dan daerah harus diperhatikan secara seimbang. Nomor 18, sebagai dasar guru pendidikan khusus dalam menyusun kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus adalah A. Hasil asesmen siswa, B. Hasil diskusi dengan orang tua siswa, C. Kurikulum baku yang telah disahkan pemerintah, D. Kebijakan guru dan kepala sekolah. Nah, jadi ini pasti ya teman-teman, jawabannya sudah pasti A. Hasil asesmen siswa. Nah, jadi yang dijadikan guru pendidikan khusus dalam menyusun kurikulum yang utamanya yaitu hasil asesmen siswa. Seperti itu ya teman-teman. Nomor 19, yang bukan termasuk teknik dalam keterampilan pratongkat yaitu A. Trailing, B. Teknik melindungi diri, C. Gerakan bertujuan, atau D. Berjalan mandiri. Ini tentunya D ya teman-teman, berjalan mandiri. Adapun penjelasannya, nah teknik keterampilan pratongkat itu ada 4 ya teman-teman, masih ingat GTTP, gerakan bertujuan, trailing atau menelusuri, lalu teknik melindungi diri, lalu penggunaan pratongkat. Nomor 20, tusing, kata tunggal yang diwakili oleh simbol G, mewakili kata A guna, B lagi, C bagi, atau D yang. Nah, jawaban yang tepat adalah B lagi. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.